Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, Ahmadiyah merupakan gerakan keagamaan dalam Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Pendiri jemaat Ahmadiyah ini berasal dari keluarga terhormat. Ia dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1835 Masehi atau 14 Syawal 1250 Hijriah, bertepatan pada hari Jumat di Dusun Kodian yang terletak 24 km dari kota Amritsar, Punjabi, India. Kali ini kita akan membahas mengenai Ahmadiyah dan juga sejarahnya. Sejarah Islam telah menunjukkan adanya aliran atau sekte-sekte di dalamnya. Sekte ini muncul karena adanya pandangan atau perspektif yang berbeda, sehingga melahirkan gagasan yang berbeda pula. Ahmadiyah merupakan gerakan keagamaan dalam Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Pendiri jemaat Ahmadiyah ini berasal dari keluarga terhormat dan dilahirkan di Dusun Kodian yang terletak tidak jauh dari Amritsar, Punjab, India. Kerajaan Moghul yang mengalami kemunduran dan perpecahan serta diiringi dengan bangkitnya kembali raja-raja Hindu dan Sikh, hingga akhirnya kerajaan Moghul musnah tanpa tersisa. Mirza Ghulam Murtadha adalah ayahnya yang meminta Ahmad untuk berjuang memulihkan kejayaan dan pamor duniawi keluarga Mirza. Akan tetapi, dia berkecenderungan sebaliknya. Bahkan ia mengatakan, "Aku tidak menghendaki kekayaan dalam arti kata duniawi, akan tetapi kaya dalam arti rohani." Pendiri Ahmadiyah itu tidak pernah menduduki bangku sekolah, karena saat itu belum ada lembaga-lembaga sekolah formal di sana. Akan tetapi, keluarganya selalu berusaha mendatangkan guru-guru pribadi yang mengajarkan Al-Quran dan bahasa Persia. Waktu-waktunya sering ia habiskan dalam masjid sambil membaca dan mutola'ah Al-Quran. Pada masa Mirza Ghulam Ahmad terdapat berbagai perlawanan terhadap Islam. Serangan itu datang dari golongan sekte Hindu Arya Samaj yang menjelek-jelekan pribadi Nabi Muhammad SAW, serta menjadikan orang Islam sebagai bulan-bulanan. Dia menangkis serangan demi serangan dengan artikel-artikel ke berbagai surat kabar. Dalam menangkis serangan itu, ia acap kali menerima ilham yang mengandung kabar gaib yang kelak menjadi sempurna pada waktunya. Ia juga menulis buku yang bernama Barahin Ahmadiyah yang terbit pada Mei 1879 pada jilid pertama. Di dalam buku itu, ia mengungkapkan keluhuran dan keindahan-keindahan Islam. Ia membuat tantangan bila ada seorang penganut agama lain dapat menampilkan keluhuran dan keindahan lebih dari Islam, maka ia akan bersedia memberikan imbalan atau hadiah sebesar 10.000 rupiah. Tidak ada satupun orang yang sanggup memenuhi tantangan itu. Pada tanggal 23 Maret 1889, ia dibaiat oleh orang-orang di kotanya yang berjumlah kurang lebih 40 orang untuk pertama kali. Di antaranya adalah Al-Hajj Maulvi Hakim Nuruddin yang kelak menjadi Khalifah Al-Masih setelah Mirza Ghulam Ahmad wafat. Pada saat itulah ia dinyatakan sebagai peletak dasar berdirinya organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah
Al-Ahmadiyah atau Jamaah Islam Ahmadiyah. Pada tahun yang sama, Mirza Ghulam Ahmad mengaku menerima wahyu yang menyatakan bahwa Nabi Isa bin Maryam telah wafat, sedangkan Al-Masih yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dia orangnya. Ia menyatakan dirinya sebagai Al-Masih, Al-Maud. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepadanya melalui wahyu bahwa aku akan membawa pesanmu sampai ke ujung-ujung dunia. Ia juga menyatakan dirinya sebagai Al-Masih bagi umat Kristiani, sebagai Imam Al-Mahdi bagi umat Muslim, sebagai Krishna bagi umat Hindu, dan lain sebagainya, serta ditugaskan untuk menyatukan umat manusia di bawah bendera satu agama. Dari pernyataan tersebut, gemparlah seluruh umat beragama di India saat itu, baik kalangan non-muslim maupun muslim di India. Mirza Ghulam Ahmad menyempurnakan dakwanya kepada pihak Kristen dengan mengajak padre-padre di Lahore supaya meminta keputusan ilahi, siapa yang berdiri di pihak yang benar dan siapa yang berdiri di pihak yang batil. Tetapi tantangan itu tidak terbalas. Mirza Ghulam Ahmad wafat pada tanggal 26 Mei 1908 dan dikebumikan di Qadian setelah berpesan kepada jemaahnya dalam kitab terakhirnya, Al-Wasiyat, dan ia meninggalkan kurang lebih 400.000 orang pengikut. Di tahun 1908, Mirza Ghulam Ahmad juga telah mendirikan sebuah lembaga pendidikan, Ta'limul Islam High School di Qadian. Terdapat berbagai faktor yang memicu munculnya aliran ini. Yang pertama, adanya kepentingan bersama antara Mirza Ghulam Ahmad dengan imperialis Inggris untuk menuju kepada gagasan kenabian yang sempurna. Ia menyadari bahwa tujuannya tidak akan pernah terrealisasikan kecuali melalui kekuatan politik. Kedua, Ahmadiyah muncul dari sebuah efek negatif dari kehidupan sufistik yang ditempuh oleh Mirza Ghulam Ahmad. Model tasawuf saat itu menyatakan bahwa dalam penyucian batin yang paling penting adalah sikap berharap dari seorang terhadap kemunculan seorang Al-Maud atau Al-Masih yang dijanjikan. Dan fakta praksisnya, gerakan ini sering memaksa seseorang untuk mematuhi ajaran-ajarannya. Ketiga, teologi millenarian yang efektif. Konsep ini didasarkan pada Al-Mahdawiyah atau gerakan-gerakan Imam Al-Mahdi yang telah muncul di agama-agama Samawi. Agama-agama ini menaruh harapan yang sangat besar terhadap kehadiran seorang penyelamat yang menyelamatkan dunia dari kegelapan. Faktor lain yang menumbuh kembangkan Ahmadiyah adalah jatuhnya kekhalifahan Utsmaniyah yang kemudian diikuti dengan dikuasainya Ka'bah dan juga Mekah oleh keluarga Saud yang menginduk gerakan Islam Wahabi. Selain itu, terdapat gerakan pembaharuan pan-Islamisme yang dibawakan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang menegaskan bahwa Islam tidak harus berbentuk kekhalifahan, sehingga Muslim di dunia berhak membangun negara atau bangsanya sendiri. Maka dari itu muncullah gerakan-gerakan Islam serupa yang membawa jenis pemimpin rohani yang bermacam-macam. Dalam situasi yang tidak jelas harus menginduk kemana, mengacu kepada siapa. Karena itulah ketika hadirnya Mirza Ghulam Ahmad mengakui bahwa dirinya sebagai pembaharu Islam, ajarannya mendapat tempat dan juga simpati. Karena pada saat itu situasi umat Islam pasca runtuhnya kekhalifahan terakhir
begitu menderita di tengah kolonialisme Barat. Maka tidak heran ajaran Ahmadiyah begitu pesat pertumbuhannya. Adapun kehadiran Ahmadiyah di Indonesia tidak lepas dari peran tiga pemuda yang berasal dari Sumatera. Sekolah Islam modern pertama di Indonesia yang merantau ke India. Ketiga pemuda tersebut adalah Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan. Setelah tiga pemuda itu, datang lagi 20 pemuda tawalib lainnya untuk bergabung dengan jamaah Ahmadiyah. Pada tahun 1925, Ahmadiyah mengirim Rahmat Ali ke Hindia Belanda. Kemudian, pada 1926, Ahmadiyah resmi menjadi organisasi keagamaan di Padang. Kemudian organisasi Islam ini menyebar luas ke seluruh penjuru di Indonesia. Menurut pandangan orang selain Ahmadiyah, sumber ajaran Ahmadiyah berasal dari Al-Quran Al-Tazkirah, atau yaitu buku yang memuat sajak-sajak buatan Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini oleh para pengikutnya sebagai kitab suci yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ajaran Ahmadiyah juga bersumber pada hadis buatannya. Di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk, hukum, perintah, dan juga larangan-larangannya, baik itu halal, haram, dan sebagainya, yang semuanya adalah perkataan dari Mirza Ghulam Ahmad. Namun, mereka meyakini sebagai hadis. Para jemaat Ahmadiyah Al-Qadian meyakini bahwa kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasulnya berjumlah 5, dan yang terakhir adalah kitab At-Tazkirah yang diturunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Jemaat Ahmadiyah mengajarkan suatu ajaran yang berhubungan sebagai berikut. Pertama, paham kenabian. Mengenai masalah kenabian, di kalangan Ahmadiyah sendiri memiliki pandangan yang berbeda antara Ahmadiyah Qadian dan Lahori. Kenabian dalam ajaran Ahmadiyah terdapat 3 kategori kenabian, yaitu Nabi Syihab Asy'ariyah, Nabi yang membawa syariat dan hukum, dan Mustaqil, yaitu hamba Allah yang diangkat sebagai Nabi dan tidak mengikuti Nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa alaihissalam, akan tetapi membawa syariat baru. Kemudian Nabi Mustaqil Ghairi At-Tashri'i, yaitu hamba Allah yang diangkat menjadi Nabi oleh Allah dan diperintahkan untuk melanjutkan syariat Nabi sebelumnya, seperti Nabi Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalam yang secara langsung diperintah oleh Allah untuk menjalankan syariat Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya adalah Nabi Zili Ghair At-Tashri'i, yakni hamba Allah yang diangkat sebagai Nabi karena hasil kepatuhannya terhadap Nabi sebelumnya dan juga mengikuti syariatnya. Begitu juga pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai termasuk Nabi Zili Ghair At-Tashri'i yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Pandangan kenabian Ahmadiyah Qadian tersebut berbeda dengan pandangan Ahmadiyah Lahori. Sekalipun Ahmadiyah Lahori secara implisit memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, mereka membagi kategori kenabian menjadi 2. Pertama, Nabi hakiki, yaitu Nabi yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa syariat. Kedua, Nabi Lughawi, yaitu seseorang manusia biasa, tetapi banyak persamaan yang cukup signifikan dengan para nabi yang lain. Dalam arti ia juga menerima wahyu. Wahyu yang diterima oleh nabi bukanlah yang dapat berfungsi sebagai syariat, meskipun banyak mengandung pengetahuan dan berita gaib. Nabi dengan kategori ini sering juga disebut dengan nabi bukan hakiki. Kedua, konsep perwahyuan. Aliran Ahmadiyah tidak memiliki banyak perbedaan antara Ahmadiyah Qadian dan Lahori. Definisi wahyu menurut Ahmadiyah Qadian yaitu
Lafaz Allah diucapkan dengan kalimat sendiri oleh para penerimanya. Sedangkan Ahmadiyah Lahore, sebagaimana yang dikemukakan oleh Maulana Muhammad Ali, seorang amir dalam gerakan Ahmadiyah Lahore, mendefinisikan wahyu sebagai isyarat yang cepat berupa sabda yang masuk ke dalam kalbu para nabi dan orang-orang yang tulus serta ikhlas. Kalangan jemaat Ahmadiyah mengaku meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Al-Mahdi yang tidak dapat dipisahkan dengan Al-Masih. Karena Al-Mahdi dan Al-Masih adalah satu tokoh dan satu kepribadian. Al-Masih seperti yang diberitahukan dalam hadis sahih akan turun kembali ke dunia. Dan dia adalah seorang nabi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal di akhir zaman. Itulah sebabnya kemahdian Ahmadiyah tidak dapat dipisahkan dengan masalah wahyu. Wahyu disampaikan kepada Al-Mahdi adalah untuk menginterpretasikan Al-Quran sesuai dengan ide pembaharuannya. Proses transmisi wahyu tersebut, menurut Maulana Muhammad Ali, tergantung dalam konteks di mana wahyu itu berada. Ia mengungkapkan terdapat 5 macam wahyu dalam Al-Quran, yaitu wahyu yang diturunkan kepada makhluk tidak bernyawa seperti bumi dan langit, wahyu yang diturunkan kepada binatang, wahyu yang diturunkan kepada malaikat, wahyu yang diturunkan kepada manusia biasa, serta wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Tujuan dari kitab Wahyu dan Rasulullah menurut Ahmadiyah adalah untuk menyelamatkan dunia dari dosa dan untuk membangun hubungan suci antara Allah dan dunia. Ketiga, tentang terminologi kafir dalam teologi kenabian Ahmadiyah. Menurut pandangan Ahmadiyah, istilah kafir ada 2 macam. Mengingkari nabi tasyri' atau nabi pembawa syariat, berbeda dengan nabi ummati atau nabi pengikut syariat. Karena Rasulullah SAW adalah nabi pembawa syariat, maka yang mengingkari Islam atau mengingkari Rasulullah secara langsung dapat membuat seseorang itu menjadi kafir. Dalam kondisi di mana seseorang menerima kenabian atau dalam hal ini menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya dan Al-Quran sebagai kalamullah, namun ia mengingkari Masih Maud atau Al-Masih yang dijanjikan Mirza Ghulam Ahmad, maka keingkarannya bukanlah sebuah kekafiran yang dapat membuatnya langsung menjadi non-muslim, karena Masih Maud atau Nabi mati. Maka mengingkarinya berarti membuat seseorang menjadi kafir atau ingkar terhadap Nabi ummati. Sebagai anggota di dalam umat Rasulullah SAW, orang itu tetap disebut muslim, akan tetapi ia menjadi kafir dalam mengingkari Masih Maud. Mengingkari Masih Maud bukanlah kekafiran secara langsung, melainkan kekafiran tidak langsung. Sebagaimana halnya kenabian Masih Maud adalah kenabian tidak langsung. Adapun ruh dari tulisan pendiri Jemaat Ahmadiyah sebagai berikut. Poin ini perlu diingat bahwa menyatakan orang-orang yang mengingkari dakwahnya sebagai kafir hanyalah ciri nabi-nabi yang membawa syariat serta hukum-hukum baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, selain daripada pembawa syariat, segenap mulham atau penerima ilham dan muhaddas atau orang yang bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala tidak peduli betapa mulianya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh anugerah bercakap-cakap langsung dengan Allah. Dengan mengingkari mereka tidak ada yang menjadi kafir. Selanjutnya, konsep kekhilafan. Konsep khilafah digagas Ahmadiyah memberi warna berbeda dari beberapa organisasi Islam lainnya. Sistem khilafah Ahmadiyah
dianggap dapat memberikan kontribusi atas problem sosial masyarakat Islam karena khilafah yang ditawarkan hanya berhubungan dengan rohani. Definisi yang ditawarkan terkait khilafah memberi isyarat bahwa khilafah adalah pemimpin pengganti untuk mengatur kehidupan sesuatu umat. Kedatangan Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih bagian dari tanggung jawab moral untuk memajukan Islam dengan memberikan interpretasi baru terhadap ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tuntunan zaman dan ilham dari Tuhan. Selain itu, Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi bayangan yang mempunyai hak dalam melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW, sehingga pengganti setelahnya disebut Khilafah Islamiyah yang melanjutkan misi kenabian Muhammad, yaitu liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Asy-Syaff 61:9. Pada wilayah tersebut, Ahmadi meyakini bahwa sistem khilafah yang dijalankan berkarakter agamis dan memiliki berorientasi nilai spiritual yang tinggi. Model yang demikian diambil dari pemahaman Jemaah Ahmadiyah atas ayat Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 55. Berikut artinya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadi mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjanjikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat di atas dipahami oleh Jemaah Ahmadiyah sebagai dasar dalam menegakkan sistem khilafah, karena ayat tersebut bukan saja meramalkan berdirinya kerajaan Islam, melainkan juga kelangsungannya. Oleh karena itu, perlu dibangkitkan kekhalifahan yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai penerus ajaran Islam. Khalifah adalah bayang-bayang Nabi, dan karena itu keberadaan khalifah mengemban misi agar peran dan misi kenabian tetap berlangsung di dunia ini. Oleh karena itu, para anggota Jemaah Ahmadiyah mempercayai bahwa sistem kekhalifahan akan bertahan hingga akhir zaman. Menurut mereka, bahwa khilafah bukanlah bagian dari sistem demokrasi apapun di dunia ini, melainkan bagian dari sistem spiritual dan keagamaan. Karena kewarganegaraan telah diturunkan dari atas, seorang khalifah selalu didukung dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menyertainya. Seorang khalifah mempunyai tugas pokok yang sangat berat, ialah meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan karakter ala minhaj nubuwah yang memiliki misi liyudhhirahu 'alad dini kullihi, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Asaf. Seorang khalifah mempunyai tugas pokok, yaitu teraplikasi dalam 4 poin. Pertama, memperbaiki akidah, ibadah, akhlak, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran yang mengajarkan tentang kehidupan. Al-Baqarah ayat 255. Kedua, membangun jemaah muslimin dalam level global lil alamin. Islam menghendaki agar mukminin dan muslimin bersatu. Al-Imran ayat 103. Ketiga, menghidupkan sistem ekonomi Islam. Islam memiliki sistem ekonomi yang sesungguhnya lebih hebat dibandingkan dengan sistem ekonomi komunisme maupun kapitalisme. Ekonomi Islam didasarkan pada zakat, infak, sedekah, dan al-wasiyah.
Dan keempat, membangkitkan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan sains. Islam adalah sumber ilmu dunia, yaitu Islam sebagai sumber ilmu dunia telah terbukti dengan penguasaan ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam. Terakhir adalah konsep jihad. Menurut Ahmadiyah, jihad terbagi menjadi 3. 2 di antaranya adalah jihad akbar atau jihad terbesar, yaitu jihad melawan setan dan hawa nafsu yang setiap saat menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Jihad dalam bentuk ini harus dilakukan dengan selalu memohon pertolongan Allah dengan sabar dan menjalankan sholat. Al-Baqarah ayat 153. Nafsu adalah karunia ilahi untuk kebaikan manusia, tetapi manusia menyalahgunakan untuk keburukan. Nafsu dapat mendatangkan kebaikan dan keburukan, tergantung pada manusianya. Nafsu yang dipahamkan kepada setan akan mendatangkan malapetaka, sedangkan nafsu yang diperhambakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kebaikan. Kedua adalah jihad kabir atau jihad besar, yaitu menyebarluaskan ajaran Al-Quran kepada kaum kafir dan juga musyrik. Jihad ini harus dilakukan oleh setiap muslimin dalam segala keadaan dengan sekuat tenaga untuk membela kebenaran. Dan ketiga atau yang terakhir, macam jihad tersebut, jihad kabir dan jihad akbar lah yang dilancarkan gerakan Ahmadiyah untuk membela dan menyiarkan Islam ke seluruh dunia. Untuk misi ini, yakni abad ke-15 Hijriah, Ahmadiyah berpandangan bahwa jihad dalam bentuk perang sudah tidak sesuai lagi. Untuk saat ini, jihad lebih tepat dilakukan dengan pena atau dengan lisannya. Pada kesimpulannya, kemunculan aliran Ahmadiyah dilatar belakangi oleh keadaan sosial dan politik, sehingga muncul berbagai aliran yang salah satunya ialah aliran yang dibawakan oleh Mirza Ghulam pada tahun 23 Maret 1889 di India untuk menghilangkan rasa kekosongan otoritas agama serta menginginkan masyarakat akan kehadiran sosok yang mampu mengarahkan ke jalan yang lurus. Pendiri Jemaat Ahmadiyah mengaku sebagai nabi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan tugas meneruskan syariat nabi sebelumnya. Ajaran aliran ini antara lain ialah membahas tentang perwahyuan yang diturunkan kepada nabi-nabi, konsep kenabian, konsep kekafiran seseorang, serta kekhalifahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.